Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu menayangkan tayangan-tayangan yang penuh edukasi dan juga bisa membuka wawasan yang baru buat kita semua. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya sholat dan ancaman-ancaman ketika kita berusaha meninggalkan kewajiban kita sebagai umat Islam ini, yang mana sholat bagi seorang muslim merupakan sebuah kewajiban dikarenakan sholat termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua, sehingga tidak heran sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan sholat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dahulu selalu berjamaah. Saat ini teman-teman, sikap kaum muslimin terhadap sholat terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang tidak memperdulikan sholat. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang sholat tetapi tidak mementingkan berjamaah. Dan kelompok yang ketiga, orang-orang yang sholat dan mementingkan berjamaah tetapi mengabaikan rukun-rukunnya. Untuk itu teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana kita agar selalu bersemangat dalam mengerjakan sholat, yaitu dengan membahas fadilah-fadilah, keutamaan ketika kita mengerjakan sholat berjamaah, dan juga bagaimana ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan kewajiban sholat ini. Semuanya kita akan bahas di channel Diskusi Lintas Iman. Teman-teman, semua orang pasti mengetahui siapakah Fir'aun dan bagaimana tingkat kekufurannya, sehingga ia mengaku dirinya Tuhan. Haman adalah perdana menterinya, sedangkan Ubay bin Khalaf ialah musuh besar Islam dari kaum musyrikin Mekah. Syekh Ibnu Hajar Al-Makki rahmatullah alaihi menulis kisah Korun bersama Fir'aun dan yang lainnya. Dia menulis bahwa orang yang malas melaksanakan sholat dibangkitkan bersama mereka, karena kebanyakan orang yang malas melaksanakan sholat dalam dirinya mereka terdapat sifat-sifat yang ada pada Korun, Fir'aun dan yang lainnya. Jika seseorang melalaikan sholat karena sibuk mencari harta, akan dibangkitkan bersama Korun. Jika seseorang melalaikan sholat dikarenakan kekuasaan dan pemerintahan, ia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Jika seseorang melalaikan sholat dikarenakan jabatan dan hubungan pergaulan, ia akan dibangkitkan bersama Haman. Dan jika seseorang melalaikan sholat karena perdagangan, ia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Setelah ia dibangkitkan bersama orang-orang tersebut, azab bagi mereka pun sama. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya disebutkan di dalam sebuah hadis, barang siapa menjaga sholatnya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama adalah akan dihilangkan kesempitan rezekinya. Yang kedua akan diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga akan diberikan catatan amal melalui tangan kanannya. Keadaannya telah diterangkan di dalam surat Al-Haqqah secara terperinci, yaitu yang menerima catatan dari tangan kanan mereka akan gembira dan menunjukkannya kepada setiap orang. Yang keempat akan melintasi sirat secepat kilat. Dan yang kelima akan masuk surga tanpa hisab. Barang siapa yang malas di dalam sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 siksa. 5 siksa di dunia, 3 siksa ketika mati,
3 siksa di dalam kubur, dan 3 siksaan saat dibangkitkan. 5 siksa ketika berada di atas dunia itu, yang pertama adalah akan dicabut keberkahan umurnya. Yang kedua, akan dihapus ciri-ciri kesolehan dari wajahnya. Yang ketiga, seluruh amal perbuatannya tidak diberi pahala oleh Allah SWT. Yang keempat, doanya tidak akan diangkat di langit atau diterima. Yang kelima, tidak akan mendapat bagian dari doa orang-orang yang soleh. Kemudian 3 siksa saat kematian, maka yang pertama adalah dia akan mati dalam keadaan hina. Yang kedua adalah dia akan mati dalam keadaan kelaparan. Dan yang ketiga adalah dia akan mati dalam kehausan. Walaupun diminumkan kepadanya seluruh air lautan di dunia ini, maka tidak akan menghilangkan rasa dahaganya. Kemudian 3 siksa di dalam kubur. Yang pertama, dia akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang rusuk kiri dan kanannya akan saling bersilangan. Maka yang kedua, akan dinyalakan api dalam kuburnya, dan ia akan berguling-guling di dalam api itu siang dan malam. Maka yang ketiga adalah Allah SWT akan memasukkan ke dalam kuburnya ular berbisa yang bernama Sujaul Akro. Yang kedua, matanya dari api dan kuku-kukunya dari besi yang panjang. Setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik kepadanya dengan suara seperti halilintar yang menyambar. Aku adalah Sujaul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu dari subuh sampai terbit matahari, karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga terbit matahari. Kemudian memukulmu dari zuhur sampai asar, sebab kamu telah melalaikan sholat zuhur sampai asar. Kemudian memukulmu dari asar sampai maghrib, sebab kamu telah melalaikan sholat asar sampai maghrib. Kemudian memukulmu dari maghrib sampai isya, dikarenakan telah melalaikan sholat isya sampai subuh. Setiap pukulan akan membenamkannya ke tanah sedalam 70 hasta. Dia terus disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Kemudian 3 siksa pada hari kebangkitan, yaitu ia akan dihisab dengan sangat berat, kemudian dimurkai oleh Allah SWT, dan yang ketiga dilemparkan ke dalam neraka. Semuanya berjumlah 14, satu tidak disebutkan oleh perawi. Riwayat lain menyebutkan barang siapa melalaikan sholat, ia akan datang pada hari kiamat dan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan, yaitu baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dikhususkan untuk menerima murka Allah SWT. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah SWT, maka hari ini kamu akan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan jenis azab dan pahala dari Allah SWT di akhirat kelak. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan biasanya ba'da sholat subuh baginda Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, barangkali di antara mereka ada yang bermimpi. Jika ada, beliau akan menerangkan makna mimpi tersebut. Suatu hari seusai bertanya kepada para sahabatnya, beliau bercerita, tadi malam aku bermimpi, ada 2 orang mendatangiku lalu mereka membawaku pergi. Selanjutnya baginda Nabi SAW menceritakan mimpi beliau yang panjang, yaitu tentang surga dan neraka dengan berbagai macam orang yang disiksa di dalamnya. Di antaranya beliau melihat seorang membawa sebongkah batu besar lalu memukulnya ke kepalanya sendiri dengan keras sehingga batu itu terlempar jauh dan kepalanya hancur.
Kemudian ia bangun lagi dan kepalanya utuh kembali. Lalu ia mengambil batu tadi dan memukulkannya kembali ke kepalanya sendiri sehingga kepalanya hancur lagi dan batu itu terlempar lagi. Demikianlah seterusnya. Melihat hal itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kedua pengiringnya, siapakah dia? Keduanya memberitahu bahwa dia adalah orang yang telah belajar Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya dan dia tidur tanpa mendirikan sholat fardu. Di dalam hadis lain yang semakna dengan kisah di atas disebutkan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melihat segolongan orang yang disiksa seperti di atas. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang malas mengerjakan sholat. Syekh Mujahid rahmatullah alaih berkata, orang-orang yang menjaga waktu sholat akan mendapatkan keberkahan seperti keberkahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak-anaknya. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengatakan, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan beriman yang murni, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendirikan sholat, membayar zakat, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoinya. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku ingin menurunkan azab di suatu tempat, tetapi aku melihat di sana ada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, saling berkasih sayang semata-mata dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhir malam mereka beristighfar memohon ampun, maka aku menangguhkan azab tersebut. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu menulis surat kepada Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, perbanyaklah waktumu di masjid. Aku mendengar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masjid adalah rumah para mutakin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bagi orang-orang yang banyak meluangkan waktunya di masjid, aku akan mencurahkan rahmatku kepada mereka. Aku akan memberikan ketenangan kepada mereka. Aku akan memudahkan mereka melewati sirat pada hari kiamat dan aku akan meridhoinya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masjid adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa bertamu ke sebuah rumah, maka pemilik rumah akan memuliakannya. Barang siapa mendatangi masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memuliakannya. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mencintai masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ketika seorang yang telah mati dan ketika diletakkan di dalam liang kubur dan sebelum para pengiringnya kembali dari pekuburan, malaikat akan datang dan menanyainya. Jika ia seorang mukmin, maka sholat akan mendekati kepalanya, zakat di sisi kanannya, puasa di sisi kirinya, dan amal soleh lainnya di kakinya, sehingga tidak ada satu pun malaikat penanya kubur tersebut akan mendekatinya. Malaikat tersebut akan berdiri dan bertanya dari jauh. Seorang sahabat berkata, jika keluarga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan, beliau akan menyuruh mereka untuk mendirikan sholat dan membaca ayat, suruhlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Sayyidatina Asma radhiyallahu anha berkata, aku mendengar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat semua orang akan dikumpulkan di suatu tempat.
Suara yang diumumkan oleh malaikat pasti akan terdengar oleh semua orang. Malaikat mengumumkan di mana orang-orang yang selalu mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang dan susah. Mendengar pengumuman itu, sekelompok manusia berdiri dan masuk surga tanpa hisab. Lalu malaikat akan mengumumkan lagi, di manakah orang-orang yang sibuk beribadah pada malam hari dan menjauhkan diri dari tempat tidurnya. Sekelompok manusia bangun dan masuk surga tanpa hisab. Kemudian malaikat pun mengumumkan lagi di manakah orang yang berdagangan dan jual belinya tidak melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekelompok manusia bangun dan masuk surga tanpa hisab. Kisah ini juga diriwayatkan dalam hadis lain dengan tambahan bahwa akan diumumkan penduduk mahsyar akan melihat siapakah yang orang-orang yang mulia. Kemudian akan diumumkan lagi mereka adalah orang-orang yang kesibukan perdagangannya tidak menghalangi dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari mendirikan sholat. Syekh Nasr Samarkandi rahmatullah alaihi juga menulis hadis ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ia menambahkan bahwa setelah orang-orang itu masuk surga tanpa hisab, muncullah dari jahanam seekor binatang yang lehernya panjang, matanya berkilat, fasih berbicara. Lalu binatang itu melompat ke arah manusia sambil berkata, "Aku diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang sombong dan buruk akhlaknya." Kemudian binatang itu mematuk sekelompok manusia seperti seekor binatang mematuk biji-bijian, lalu melemparkan mereka ke dalam neraka. Selanjutnya ia keluar lagi dan berkata, "Kini aku diutus kepada setiap orang yang membuat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya murka." Lalu orang-orang yang dicari itu dipatuknya lalu dilempar ke jahanam. Kemudian ia muncul lagi dan mematuk orang-orang yang suka menggambar dan melukis makhluk hidup. Lalu orang-orang yang dicari itu dipatuknya lalu dilempar ke jahanam. Setelah ketiga golongan itu masuk neraka, barulah hisab dimulai. Diceritakan pada zaman dahulu setan dapat dilihat oleh mata manusia. Seseorang berkata kepada setan, "Beritahukanlah kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat menjadi sepertimu." Setan berkata, "Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang bertanya seperti itu kepadaku. Apa maksudmu?" Orang itu menjawab, "Hatiku menginginkannya." Lalu setan berkata, "Caranya bermalas-malaslah dalam sholat dan bersumpahlah sekehendakmu, baik benar maupun dusta." Orang itu menyahut, "Demi Allah, aku berjanji tidak akan bermalas-malasan di dalam sholat dan tidak akan bersumpah." Sahut setan, "Sungguh aku belum pernah berbicara dengan orang secerdik kamu. Aku berjanji sekali-kali aku tidak akan lagi menasihati seseorang manusia pun." Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Berilah kabar gembira kepada umat ini, mereka akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, kedudukan di muka bumi, serta kemenangan agama. Namun mereka yang menggunakan agamanya demi tujuan dunia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat." Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, "Aku pernah melihat zat Allah yang maha indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, 'Wahai Muhammad, apa yang diperbincangkan oleh para malaikat?' Aku menjawab, 'Aku tidak tahu ya Allah.' Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya di dadaku sehingga dadaku terasa sejuk, dan dengan keberkahannya itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan seluruh alam di depan mataku. Kemudian dia berfirman, 'Kini jawablah tentang apa yang diperbincangkan oleh para malaikat itu.' Aku menjawab, 'Mereka berbincang-bincang tentang hal-hal yang meninggikan derajat, hal-hal yang menghilangkan dosa, pahala bagi setiap langkah kaki yang menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, pahala berwudu dengan sempurna pada musim dingin,
dan pahala menunggu di antara dua waktu sholat. Barang siapa benar-benar memperhatikan hal itu, mereka akan hidup di dalam keadaan terbaik dan akan mati dalam keadaan terbaik. Di dalam beberapa riwayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat pada permulaan pagi, maka aku akan menyempurnakan semua keperluanmu hari ini." Dalam kitab Tanbihul Ghafilin terdapat sebuah hadis yang berbunyi, sholat adalah penyebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu dicintai para malaikat. Sholat adalah amalan para nabi alaihissalam. Sholat akan menghasilkan nur ma'rifatullah, menyebabkan doa terkabul, memberkahkan rezeki, akar daripada keimanan, menyehatkan badan, senjata melawan musuh, pembela bagi orang yang mengamalkannya, cahaya di dalam kubur, penghibur hati dari keresahan kubur, penolong dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, pelindung dari panas hari kiamat, cahaya dalam kegelapan, perisai dari api neraka, memberatkan amal kebaikan saat ditimbang, mempercepat ketika melewati sirat, dan sholat adalah kunci surga. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih menulis di dalam kitab Al-Munabbihat, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, Allah memberikan 9 karunia kepada siapa saja yang menjaga sholat dan memperhatikan waktunya, yaitu Allah akan mencintainya. Yang kedua, merasakan nikmat kesehatan, dan kemudian dilindungi para malaikat, dan juga rumahnya diberkahi, nur kesolehan bersinar dari wajahnya, hatinya menjadi lembut, melewati sirat secepat kilat, diselamatkan dari api neraka, dan akan bertetangga dengan orang yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 38, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, yaitu pada hari kiamat tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama dan memiliki 10 kebaikan, yaitu mencerahkan wajah, cahaya hati, menyehatkan dan menyegarkan badan, penenang di dalam kubur, penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kunci pembuka hasanah langit, memberatkan timbangan amal baik, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9 adalah harganya surga, dan yang ke-10 pelindung dari neraka. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat berarti menegakkan agama, barang siapa meninggalkannya berarti meruntuhkan agama. Hadis lain menyebutkan sholat sunnah di dalam rumah adalah nur. Sinarilah rumahmu dengan sholat sunnah. Sabda baginda Nabi SAW yang masyhur, pada hari kiamat kelak disebabkan wudhu dan sujud mereka, tangan, kaki, dan wajah mereka akan bercahaya sehingga mereka menjadi istimewa dari umat yang lain. Hadis lain menyatakan jika azab akan diturunkan dari langit, orang yang memakmurkan masjid akan terhindar dari azab tersebut. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Allah SWT telah mengharamkan neraka jahanam membakar bekas-bekas sujud. Jika karena suatu amal buruk lalu seseorang dimasukkan ke dalam neraka, maka bekas-bekas sujud dari anggota badannya tidak akan disentuh oleh api neraka. Diriwayatkan juga sholat akan menghitamkan muka setan dan sedekah mematahkan tulang punggungnya. Hadis yang lain menyebutkan sholat adalah obat. Ada sebuah kisah mengenai hal ini ketika baginda Nabi SAW melihat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidur tengkurap. Beliau bertanya, apakah perutmu sakit? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, bangun dan sholatlah, karena di dalam sholat ada obat.
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat surga di dalam mimpinya dan mendengar suara langkah terompah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di surga. Esoknya beliau bertanya kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, apakah amal istimewamu yang menyebabkan kamu berjalan bersamaku di dalam surga? Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu menjawab, aku selalu berusaha menjaga wudhu. Apabila wudhuku batal di tengah malam atau siang, aku akan berwudhu kembali, lalu aku sholat semampuku. Syekh Syafiri rahmatullah alaihi berkata, orang yang meninggalkan sholat subuh akan dipanggil oleh para malaikat, wahai penjahat. Orang yang meninggalkan sholat duhur akan dipanggil, wahai orang yang rugi. Orang yang meninggalkan sholat asar akan dipanggil, wahai ahli maksiat. Dan yang meninggalkan sholat maghrib akan dipanggil, hai kafir. Sedangkan yang meninggalkan sholat isya akan dipanggil, hai orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Allamah Sya'roni rahmatullah alaihi berkata, ketahuilah musibah akan dijauhkan dari tempat yang penduduknya menjaga sholat berjamaah. Sebaliknya, musibah akan terus menimpa tempat yang penduduknya melalaikan sholat. Bukan hal yang mustahil jika tempat-tempat itu akan dilanda berbagai bencana, gempa bumi, halilintar, dan rumah-rumah dibenamkan ke dalam tanah. Hendaknya kita berpikir, aku adalah orang yang menjaga sholat, sedangkan orang lain bukan urusanku. Sebab jika suatu bencana menimpa suatu tempat, maka bencana itu akan menimpa seluruh penduduknya. Dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, seseorang bertanya, apakah kita ditimpa azab padahal ada orang-orang soleh di antara kita? Beliau menjawab, ya, jika kemungkaran sudah merajalela. Oleh karena itu, kita hendaknya benar-benar bertanggung jawab dalam mengajak pada kebenaran dan mencegah kemungkaran sesuai kemampuan masing-masing. Para sahabat radhiyallahu anhu sangat menjaga sholat berjamaah. Mereka berusaha keras agar bisa sholat berjamaah meskipun sakit dan harus dipapah oleh orang lain. Bagaimana mungkin mereka tidak memperdulikannya, sedangkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat menjaga sholat berjamaah. Ketika beliau sedang sakit parah menjelang akhir hayatnya, beliau berkali-kali pingsan dan berkali-kali meminta air wudhu. Akhirnya dengan susah payah beliau dapat berwudu. Kemudian beliau pergi ke masjid dengan dipapah oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dan seorang sahabat lainnya. Karena kaki beliau tidak bisa menapak dengan baik atas kehendak beliau, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimami sholat berjamaah tersebut. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyertainya. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beribadahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah Dia di hadapanmu dan seolah-olah kamu melihatnya. Anggaplah dirimu termasuk dalam daftar orang-orang yang sudah mati, yaitu tidak merasa sebagai orang yang masih hidup, sehingga tidak gembira ketika sanjungan dan tidak bersedih dikarenakan cacian. Selamatkanlah dirimu dari doa buruk orang yang dizalimi. Selamatkanlah dirimu dari doa buruk orang yang dizalimi. Berusahalah agar tidak meninggalkan sholat subuh dan isya berjamaah meskipun harus pergi dengan merangkak di atas tanah. Hadis yang lain menyebutkan bahwa sholat subuh dan isya sangat membebani kaum munafik. Seandainya mereka tahu betapa banyak pahala sholat berjamaah subuh dan isya, niscaya mereka akan berusaha untuk berjamaah meskipun harus dengan merangkak. Imam Zainal Abidin rahmatullah alaihi setiap hari sholat sunnah 1000 rakaat. Ia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud meskipun dalam perjalanan. Jika berwudu wajahnya akan menjadi pucat. Jika berdiri sholat, badannya akan gemetar. Ketika seseorang bertanya tentang penyebabnya itu, ia menjawab, tahukah engkau aku berdiri menghadap siapa? Pernah saat ia sedang sholat, tiba-tiba di dalam rumahnya terjadi kebakaran
namun ia tetap meneruskan sholatnya. Ketika seseorang menanyakan perbuatannya tersebut, ia berkata, api akhirat telah melupakanku dari api dunia. Ia juga berkata, aku heran terhadap orang yang sombong, padahal dahulu ia adalah setetes air hina dan esok ia akan menjadi bangkai. Ia melanjutkan, aku heran terhadap orang yang telah mengetahui bahwa kehidupan di dunia ini adalah fana, namun ia sangat merisaukannya, sedangkan kehidupan akhirat yang abadi ia kurang memperhatikannya. Imam Zainal Abidin rahmatullah alaih memiliki kebiasaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi pada malam hari agar orang-orang tidak mengetahui siapakah yang memberinya. Setelah wafat, barulah diketahui ada 100 keluarga yang sering dibantunya. Jika tiba waktu sholat, raut wajah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu akan berubah, tubuhnya gemetar. Seseorang menanyakan sebabnya, jawabnya, kini saatnya menunaikan amanat yang langit, bumi, dan gunung-gunung tidak sanggup memikulnya. Aku tidak tahu apakah aku mampu menunaikan amanat ini atau tidak. Jika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendengar suara azan, ia akan menangis sehingga rida ini adalah kain yang menutupi badan bagian atas, sehingga ridanya basah kuyup, urat-uratnya muncul dan matanya memerah. Seseorang berkata kepadanya, kami juga mendengar azan, tetapi kami tidak merasakan apa yang engkau rasakan. Mengapa engkau begitu takut? Ia menjawab, seandainya manusia mengetahui apa yang sedang dikumandangkan oleh muadzin, maka ia tidak akan dapat beristirahat dengan tenang, bahkan kantuknya akan hilang. Kemudian ia menjelaskan makna setiap kalimat azan secara rinci. Seseorang berkata, aku pernah sholat asar di belakang Syekh Zunun al-Misr rahmatullah alaih. Ketika ia mengucapkan Allahu, perasaan mengagungkan Allah SWT begitu hebat mempengaruhi dirinya sehingga seolah-olah ruhnya keluar dari jasadnya. Nyawanya seperti telah tiada ketika ia mengucapkan akbar. Karena kehebatan takbirnya itu, hatiku terasa hancur. Syekh Uwais Qarni rahmatullah alaih, seorang syekh terkenal dan orang yang paling utama di antara generasi para tabi'in, kadang-kadang beliau ruku sepanjang malam dan sujud sepanjang malam. Syekh Isham rahmatullah alaih bertanya kepada Syekh Hatim Zahid Baki rahmatullah alaih, bagaimana engkau melakukan sholat? Ia menjawab, pertama-tama aku menyempurnakan wudhu dengan penuh kehati-hatian, lalu setelah sampai di tempat sholat, aku akan berdiri dengan penuh tumak ninah, seolah-olah Ka'bah berada di depanku, Sirat di bawah kakiku, surga di sebelah kananku, dan neraka di sebelah kiriku. Seolah-olah malaikat pencabut nyawa berada di atas kepalaku, dan aku merasa inilah sholatku yang terakhir. Mungkin tidak ada lagi sholat bagiku setelah ini, serta aku meyakini Allah SWT mengetahui keadaan hatiku. Kemudian dengan penuh kerendahan hati aku mengucapkan takbir dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan menghayati maknanya. Dengan penuh tawadhu aku ruku dan dengan penuh perasaan hina aku sujud. Kemudian dengan penuh kehati-hatian aku selesaikan sholatku. Selanjutnya dengan penuh harap aku memohon semoga Allah SWT dengan rahmatnya agar menerima sholatku, dan dengan rasa takut serta khawatir jangan-jangan Allah SWT menolak semua amalanku. Syekh Isham rahmatullah alaihi bertanya, sudah berapa lama engkau sholat seperti itu? Syekh Hatim rahmatullah alaihi menjawab, sudah 30 tahun. Mendengar hal itu, Syekh Isham rahmatullah alaihi menangis dan berkata, satu kali pun aku belum pernah sholat seperti itu. Diceritakan bahwa Syekh Hatim rahmatullah alaihi pernah tertinggal satu kali sholat berjamaah. Ia begitu bersedih, maka 1-2 orang kawannya mengunjunginya. Ia menangis dan berkata,
jika salah seorang anakku meninggal dunia, maka separuh penduduk kota ini akan bertakziah kepadaku. Menurut riwayat, ketika anaknya meninggal dunia, 10.000 orang lebih bertakziah kepadanya. Tetapi jika aku tertinggal sholat berjamaah, hanya 1-2 orang yang menjengukku. Demikianlah pandangan manusia. Musibah agama ini lebih ringan daripada musibah dunia. Syekh Sa'id bin Musayyib rahmatullah alaih berkata, selama 20 tahun aku tidak pernah berada di luar masjid ketika azan berkumandang. Syekh Muhammad bin Wasi' rahmatullah alaih berkata, di dunia ini aku hanya menginginkan 3 hal, yaitu teman yang menegurku ketika aku salah, rezeki yang cukup yang di dalamnya tidak ada masalah, dan sholat berjamaah yang jika terjadi kekurangan di dalamnya maka akan dimaafkan dan tetap mendapatkan pahala. Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu pernah mengimami sholat. Kemudian selepas sholat ia berkata, saat ini setan sedang menyerangku. Setan memasukkan perasaan ke dalam hatiku bahwa akulah orang yang paling utama. Oleh karena itu aku dijadikan imam, karena aku dianggap orang yang paling utama. Setelah ini aku tidak akan mengimami sholat lagi. Dikisahkan tentang seorang yang soleh yang jika ingin tidur, ia pun berbaring dan berusaha agar matanya terpejam. Namun bila kantuknya tidak datang juga, ia langsung berdiri dan sibuk dengan sholat. Ia berkata, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui jika rasa takutku kepada api jahanam kantukku telah hilang. Kemudian ia akan menyibukkan diri dengan sholat hingga subuh. Banyak sekali kejadian dan kisah mengenai orang-orang waro yang biasa menghabiskan malamnya dengan beribadah kepada Allah SWT dengan penuh keasikan dan kecintaan. Sedangkan kita sudah terlalu jauh dari kelezatan beribadah seperti itu. Mendengar kejadian-kejadian seperti itu terkadang malah meragukan kebenarannya. Namun demikian, ada 2 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kejadian-kejadian dan kisah tersebut telah diriwayatkan dalam kitab-kitab tarikh dengan riwayat yang begitu banyak sehingga bisa dipastikan kebenarannya. Maka kita harus meyakini kebenaran kejadian-kejadian dan kisah tersebut. Yang kedua, lihatlah di depan mata kita, manusia kini mampu berdiri semalam suntuk untuk menonton di bioskop atau teater pertunjukan tanpa merasa letih dan kantuk. Kemudian mengapa kita meyakini kelezatan maksiat tetapi mengingkari kelezatan taat? Padahal dengan ketaatan kepada Allah SWT akan memberi kekuatan kepada kita. Adapun yang menyebabkan kita mengingkari kenikmatan-kenikmatan itu karena kita belum pernah merasakannya. Orang yang belum balik tidak mengetahui kelezatan yang dirasakan oleh orang yang telah balik. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk dapat merasakan kelezatan-kelezatan tersebut. Namun perlu diingat, walaupun keadaan dan cara sholat yang sempurna sebagaimana yang tersebut di atas belum bisa kita capai, namun kita tetap harus mengerjakan sholat. Salah satu cara setan menggoda kita adalah memasukkan pemahaman kepada kita bahwa lebih baik tidak sholat daripada sholat tidak betul. Ini pemahaman yang salah, teman-teman. Mengerjakan sholat biarpun tidak sempurna lebih baik daripada meninggalkannya sama sekali, karena meninggalkan sholat dapat menyebabkan turunnya azab yang pedih. Bahkan sebagian ulama berfatwa bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat berarti telah kafir. Yang jelas kita harus berusaha mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan cara yang betul yang ditunjukkan oleh teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah SWT dengan rahmatnya melimpahkan taufik kepada kita agar dapat mengerjakan sholat sebaik mungkin. Setidaknya dalam seumur hidup kita ini
ada satu sholat yang layak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa menurut para muhadisin, riwayat-riwayat yang berisi tentang fadilah-fadilah amal ini terdapat kelonggaran, sehingga walaupun ada hadis yang sedikit dhaif tetapi bisa diterima, sedangkan kisah-kisah para ahli tasawuf itu adalah sejajar dengan sejarah. Sudah sangat jelas kedudukan sejarah ini di bawah kedudukan hadis, sehingga sistem periwayatannya menjadi lebih longgar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah teman-teman, telah kita dengarkan dan kita bahas bagaimana ketawaduan dan kekhusyukan para sahabat dan juga para tabi'in terdahulu tentang sholat ini. Beliau memperhatikan sholat dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Bagaimana dengan kita? Semoga kita juga bisa melaksanakan sholat ini dengan tawajuh dan dengan khusyuk, khususnya pada diri saya sendiri, bisa melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid di awal waktu di mana azan dikumandangkan. Kita tutup pembahasan ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share teman-teman.